pagi, selamat datang di Prasmul Early Minutes of Insight. Beberapa menit yang singkat padat namun penuh dengan ilmu dan syarat makna. Bersama saya Mawar Sheila. Tanpa terasa, pandemi COVID-19 sudah berlangsung cukup lama. Banyak hal yang merubah diri kita dalam masa-masa pandemi ini. Mulai dari cara kerja, gaya hidup, sampai dengan cara kita menghadapi dan menyelesaikan permasalahan dalam keseharian kita. Di video singkat kali ini, saya akan memperkenalkan beberapa aspek kepribadian atau personality traits yang sebagian besar berpengaruh terhadap perilaku yang kita munculkan, utamanya di saat pandemi ini. Teman-teman pasti merasakan juga kan, beberapa perubahan yang signifikan dalam hidup kita mulai muncul ketika kita betul-betul diminta untuk bekerja dari rumah. Setiap dari kita memiliki aspek kepribadian masing-masing. Perbedaan inilah yang pada akhirnya membuat kita merespon pola kerja dari rumah ini secara berbeda-beda. Ada orang yang lebih efektif bekerja dari rumah, namun ada yang betul-betul tersiksa dan kerepotan ketika bekerja dari rumah. Dr. Herb Greenberg, seorang doktor di bidang psikologi yang menemukan tools untuk rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia dengan nama Caliber Assessment, membagi aspek kepribadian atau personality traits seseorang menjadi 21 aspek atau traits, yang masing-masing diantaranya saling memberikan pengaruh terhadap kecenderungan perilaku yang akan kita munculkan, terutama dalam menghadapi sebuah situasi. Di video ini, kita akan membahas dua aspek kepribadian yang berkaitan dengan kecenderungan kita dalam menghadapi orang lain di sekitar kita. Kedua aspek ini diberi nama gregariousness dan sociability. Gregariousness adalah kecenderungan sikap yang dimunculkan ketika kita bertemu dengan orang baru. Sementara sociability adalah kecenderungan sikap kita ketika berada di dalam suatu lingkungan, baik itu dalam keseharian maupun dalam pekerjaan. Dalam tools Caliper ini, skor kedua aspek tersebut dibagi dalam beberapa kategori, yaitu kategori rendah, sedang, dan juga tinggi. Setiap kategori memiliki maknanya sendiri-sendiri. Kombinasi skor dari kedua aspek ini tentunya juga akan memberikan makna tersendiri pula. Jika Anda sudah pernah melakukan asesmen dengan alat ukur ini, silakan Anda lihat lagi skor Anda pada dua aspek tersebut. Namun jika belum, silakan menghubungi kontak kami di akhir video ini untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Kembali ke gregariousness dan sociability serta kaitannya dengan kecenderungan perilaku kita di saat pandemi. Jika skor Anda rendah pada kedua aspek kepribadian ini, maka Anda cenderung merasa bahwa bekerja di rumah adalah surga bagi Anda. Ya, Anda tidak perlu lagi bertemu dengan banyak orang. Anda nyaman di lingkaran Anda sendiri. Namun jangan lupa, jangan biarkan situasi ini pada akhirnya membuat Anda menjadi tidak terlihat. Usahakan untuk tetap keep in touch dengan yang lain meskipun secara virtual. Minimal, sesekali Anda bisa menyalakan video saat Zoom meeting meskipun Anda lebih nyaman dengan video off. Karena kalau Anda selalu tidak kelihatan, orang lain bukan tidak mungkin akan melupakan keberadaan Anda. Sekarang, bagaimana kalau skor dari kedua aspek tersebut masuk di dalam kategori sama-sama tinggi? Wah, sepertinya situasi saat ini akan menjadi mimpi buruk dan cenderung membuat Anda demotivasi. Anda kehilangan kesempatan untuk bertemu dan mengumpulkan banyak orang dengan mudah. Jika pertemuan secara online masih belum bisa memuaskan hasrat Anda untuk bersosialisasi, maka bisa jadi sekarang adalah saat yang tepat untuk melakukan refleksi diri. Saatnya belajar untuk menerima diri sendiri dengan lebih baik. Optimalkan sosialisasi dengan lingkungan sekitar dan anggota keluarga. Bisa jadi selama ini ternyata tanpa Anda sadari mereka telah menjadi prioritas kedua karena Anda disibukkan oleh teman dan lingkungan lain di luar mereka.
Informasi terkait gregariousness dan sociability ini tidak hanya bermanfaat untuk individu, namun jika Anda seorang leader dan Anda mempunyai data skor bawahan Anda untuk kedua aspek ini, maka Anda dapat memanfaatkan data tersebut untuk menciptakan suasana kerja yang lebih lekat. Sebagai contoh, dalam situasi seperti work from home, lalu kemudian Anda mendapati sebagian besar bawahan Anda memiliki skor yang tinggi untuk kedua aspek ini, maka Anda dapat menggunakan sarana meeting online untuk memfasilitasi kebutuhan mereka akan pertemuan dan sosialisasi. Sebaliknya, jika ternyata kebanyakan bawahan Anda memiliki skor yang rendah untuk kedua aspek ini, bisa jadi akan lebih efektif jika Anda melakukan kontak secara personal dengan mereka. Gimana? Kalau Anda sendiri kira-kira termasuk yang mana? Dengan memahami aspek kepribadian yang kita miliki, tentunya akan membuat kita lebih efektif dan efisien dalam bekerja, sehingga terhindar dari kesalahpahaman yang bisa mengganggu. Next, kita masih akan bahas lagi aspek-aspek kepribadian lain yang juga berpengaruh. Jadi jangan sampai ketinggalan video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menyimak Prasmul Early Minutes of Insight. Saya Mawar Sheila. Sampai bertemu di lain kesempatan.